Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurahmasari dengan NIM 2020-008-38. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility pada Brand Loyalty dimediasi oleh Brand Reputation dan Customer Satisfaction pada Brand Wadah. Dengan dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Insinyur Heni Welsa MM, dan dosen pembimbing 2, Ibu Noni Kusumaningrum, SEMSC. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Perekonomian di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di sektor manufaktur dan jasa. Melihat peningkatan persaingan yang semakin ketat, hal ini disebabkan oleh dorongan perusahaan-perusahaan untuk saling mengungguli satu sama lain melalui inovasi yang berkelanjutan dan peningkatan kreativitas dalam produk mereka. Secara khusus, salah satu industri yang mengalami persaingan yang sangat ketat adalah industri kecantikan. Saat ini tidak hanya merek lokal saja, akan tetapi juga merek internasional yang turut meramaikan industri kosmetik di Indonesia. Salah satu kosmetik yang diminati konsumen yaitu Wardah. Wardah merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang kecantikan, khususnya kosmetik, yang didirikan oleh Dr. Dra. Hajah Nur Hayati Subakat, APT, yang awal mula didirikan bernama PT Pustaka Tradisi, kemudian berubah menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Wardah adalah merek lokal yang diluncurkan pada tahun 1995 dan dinobatkan sebagai pelopor merek kecantikan halal di Indonesia pada tahun 1995. Dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, sehingga membuat merek Wardah dikenal memiliki citra merek halal yang baik. Nah, di sini terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, apakah CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand reputation pada brand Wardah? Yang kedua, apakah CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction pada brand Wardah? Yang ketiga, apakah brand reputation berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty pada brand Wardah? Dan yang keempat, apakah customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty pada brand Wardah? Dan rumusan masalah yang kelima, apakah CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty pada brand Wardah? Terdapat kerangka penelitian seperti gambar di samping sebelah kiri. Hipotesis 1, CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand reputasi. Hipotesis 2, CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Hipotesis 3, brand reputasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Hipotesis keempat, customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Hipotesis kelima, CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Metode penelitian. Berdasarkan dengan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menunjukkan pada jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dalam analisisnya menggunakan sumber data yang berupa angka-angka yang kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik. Setelah melakukan pada sumber data yang diperoleh, barulah penulis mendapatkan sebuah jawaban dengan menggunakan penelitian lapangan atau field research yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari konsumen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelanggan produk brand Wardah yang pernah membeli produk brand Wardah di Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 150 responden.
di mana dalam penelitian ini menggunakan rumus Haier. Karena ukuran populasi belum diketahui pasti, dan menyarankan bahwa ukuran sampel minimum 5-10 dikali variabel indikator sehingga jumlah indikator sebanyak 14 buah dikali 10. Maka 14 dikali 10 sama dengan 140. Jadi perhitungan berdasarkan rumusan tersebut didapat jumlah sampel dari penelitian ini sebanyak 150 responden yang berasal dari penikmat produk dan wadah. Selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Uji parsial T. Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji T digunakan untuk menentukan nilai uji statistik dengan persamaan, atau dapat juga dikatakan untuk menguji hipotesis. Maka diadakan pengujian dengan menggunakan rumus T. Adapun persamaan dari uji T ialah sebagai berikut. Yang pertama, HA diterima apabila T hitung lebih dari T tabel pada 5% dan nilai p-value kurang dari level of significance sebesar 0,05. Yang kedua, HA ditolak apabila T hitung kurang dari T tabel pada 5% dan nilai p-value lebih dari level of significance sebesar 0,05. Nah, selanjutnya ada uji F atau pengujian simultan. Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau dependen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level atau 0,05 atau A sama dengan 5%. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,5, maka variabel bebas tidak berpengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan output SPSS tabel pada di samping, dapat diketahui bahwa nilai signifikan atau sig 2 telat sebesar 0,200 atau kurang dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di samping, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. Yang kedua, ada uji multikolineritas. Berdasarkan tabel di samping, dapat diketahui bahwa CSR, brand reputation, dan customer satisfaction menunjukkan nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai FIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak terdapat multikolineritas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel CSR, brand reputation, dan customer satisfaction memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05, sehingga ketiga variabel tersebut tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Dengan perkataan lain, dan variabel-variabel pada penelitian ini bersifat homoskedastisitas. Yang selanjutnya ada uji F.
Berdasarkan hasil uji F ANOVA pada tabel di samping diperoleh F hitung sebesar 5,575 dan signifikasinya sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil daripada 0,05 atau 0,001 kurang dari 0,5. Dapat disimpulkan bahwa CSR, brand reputation, dan customer satisfaction secara simultan berpengaruh terhadap brand loyalty. Nah, selanjutnya ada uji T persamaan 1. Uji T persamaan 1 yang pertama, variabel CSR terhadap brand loyalty sebesar 2,311 dan untuk nilai T tabel pada tingkat signifikan 5% atau 0,05 dan DF sama dengan 146 atau 150 dikurang 4 sebesar 1,976 yang berarti T hitung kurang lebih dari T tabel atau 2,331 lebih dari 1,976 dan nilai signifikan sebesar 0,02 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 0,2 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel CSR berpengaruh terhadap brand loyalty. Yang selanjutnya ada variabel brand reputation terhadap brand loyalty sebesar 384 yang berarti T hitung lebih dari T tabel dan signifikan sebesar 0,0702 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel brand reputation tidak berpengaruh terhadap brand loyalty. Yang ketiga, variabel customer satisfaction sebesar 4,767 yang berarti T hitung kurang lebih dari T tabel. Dan untuk nilai signifikan sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel consumer satisfaction berpengaruh terhadap brand loyalty. Yang selanjutnya ada uji T persamaan kedua. CSR terhadap brand reputation diketahui melalui tabel di samping bahwa nilai T hitung variabel brand reputation sebesar 2,149 yang berarti T hitung lebih dari T tabel atau 2,14 lebih dari 1,976 dan nilai signifikan sebesar 0,03 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel CSR berpengaruh terhadap brand reputation. Yang ketiga, uji T persamaan 3, CSR terhadap customer satisfaction. Diketahui bahwa nilai T hitung variabel CSR sebesar 1,84 untuk nilai T tabel pada tingkat signifikan 5 atau 0,05 dan DF 146 atau 150 dikurangi 4 sebesar 1,976 yang berarti T hitung lebih dari T tabel dan nilai signifikan sebesar T 0,6 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel CSR tidak berpengaruh terhadap customer satisfaction. Selanjutnya ada uji Sobel persamaan 1. Berdasarkan hasil output interactive mediation test online dari Daniel Soper di samping, diketahui nilai Sobel tes 2,045 lebih dari 1,96 dan nilai p-value 0,04 kurang dari 0,5 sehingga disimpulkan bahwa brand reputation mampu memediasi CSR terhadap brand loyalty. Yang selanjutnya, berdasarkan hasil output interactive mediation test online dari Daniel Soper di samping, diketahui nilai Sobel testnya min 0,025 kurang dari 1,9 dan nilai p-value-nya 0,97 lebih dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa customer satisfaction tidak mampu memediasi CSR terhadap brand loyalty. Kesimpulan, H1 pada penelitian ini diterima bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand reputation. Hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak bahwa CSR tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima bahwa brand reputation berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Hipotesis keempat pada penelitian ini diterima bahwa customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Hipotesis kelima pada
Pada penelitian ini diterima bahwa CSR tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Hipotesis keenam, pada penelitian ini diterima bahwa terdapat pengaruh atau peran mediasi antara CSR terhadap brand loyalty melalui brand reputation. Dan yang terakhir, hipotesis ketujuh, pada penelitian ini ditolak bahwa CSR tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty yang dimediasi oleh customer satisfaction. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.